Saudara-saudari yang terkasih, sahabat setia, pencinta firman Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Mingguan bersama saya, Diakon Eki Junedin OCD. Terlebih dahulu kita mengundang Tuhan untuk hadir bersama kita, agar kita sungguh-sungguh dimampukan untuk merenungkan firman-Nya dan menghidupinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mata, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya hendak merumuskan permenungan ini dalam sebuah tema tentang dosa dan penderitaan. Dalam sebagian besar kitab suci, secara khusus dalam keempat bacaan Injil, salah satu perdebatan yang sering menjadi topik utama yang ditampilkan antara Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi, para pemuka agama Yahudi, yaitu mengenai dosa dan penderitaan. Misalnya dalam bacaan Injil hari ini, terhadap seorang yang buta sejak lahirnya, orang-orang Yahudi beranggapan bahwa itu disebabkan karena dosa yang dimiliki orang itu. Tapi suatu pandangan berbeda Tuhan Yesus tampilkan, dan Tuhan Yesus mau mengubah cara pandang semacam itu, bahwa benar bahwa setiap dosa pasti mendatangkan penderitaan, tetapi tidak semua penderitaan disebabkan oleh dosa dari setiap orang. Nah, itulah mengapa dalam Pemazmur
kitab Mazmur bab 73 ayat 1 sampai 14. Di sana ditulis demikian. Di dalam dunia seringkali orang yang tidak bersalah pun akan menderita, sedangkan orang yang jahat tidak. Ini satu penegasan juga bahwa ternyata tidak semua penderitaan itu diakibatkan oleh dosa. Atau bahkan dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu dan yang akan kita renungkan dalam masa-masa Prapaskah ini, yaitu kita merenungkan tentang penderitaan Yesus pada akhirnya sampai wafat di salib. Apakah Yesus menderita karena dia berdosa? Tentu jawabannya tidak. Tetapi untuk suatu maksud yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih luhur dari itu. Maka baik, pertama kita sudah mendapat jawaban akan pertanyaan kita. Apakah setiap penderitaan disebabkan dosa? Jawabannya adalah tidak. Tetapi setiap dosa pasti mendatangkan penderitaan. Lalu sebagai pesan aplikatif bagi kita, saya ingin membagikan permenungan penderitaan sebagai suatu pengalaman iman. Saya yakin kita semua sepakat dan tidak dapat kita sangkali bahwa setiap manusia yang pernah hidup pasti pernah mengalami penderitaan, pasti mengalami pergumulan, pasti menghadapi masalah, musibah, dan sebagainya. Mengapa? Karena kita kalau mau diibaratkan, kita bukanlah seperti bunga plastik. Bunga plastik tidak merasakan penderitaan. Karena apa? Dia tidak pernah hidup. Tapi karena kita mengalami hidup, maka kita pun juga mengalami penderitaan dan tantangan. Tuhan Yesus secara khusus pada kesempatan ini memperingatkan kita juga bahwa kita akan menghadapi aneka penganiayaan, bentuk permusuhan, bahkan ketika kita mengalami pengalaman duka cita dalam hidup. Juga kalau dalam pengalaman tertentu kita kerap mengalami tuduhan atau dipersalahkan untuk suatu kesalahan yang tidak pernah kita lakukan. Ini juga bagian konkret dari suatu penderitaan yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka karena itu tidak seorang pun yang kebal terhadap penderitaan. Siapapun dia, termasuk Yesus yang adalah Tuhan itu. Tetapi yang memberi perbedaan adalah yang pertama daya tahan kita terhadap penderitaan, dan yang kedua cara kita memandang penderitaan itu. Ada yang melihat penderitaan hanya sebagai beban, maka dia hanya menemukan alasan untuk mengeluh dan berusaha untuk menghindar, menjauhi penderitaan itu. Tetapi ada juga orang yang berhasil bertahan dalam penderitaan yang dihadapinya. Karena apa? Karena dia memiliki kerelaan hati untuk berkorban. Dia siap untuk menanggung itu karena dia tahu bahwa selalu ada berkat di balik pengalaman yang buruk. Bahkan selalu ada berkat yang menyamar di dalam peristiwa-peristiwa kegelapan hidup kita. Pada akhirnya inilah juga yang menjadi ajakan Tuhan Yesus, yang juga melalui waktu khusus yang gereja sediakan dalam masa Prapaskah ini, suatu ajakan untuk kita melihat bahwa penderitaan bukan saja sebagai bagian dari pengalaman hidup kita, tapi juga sebagai bentuk pengalaman yang bisa mendewasakan iman kita. Tuhan Yesus, dia pun menderita meski dia tidak berdosa. Mengapa dia menderita? Karena dia mau menyatakan cintanya kepada kita yang berdosa ini. Memang Tuhan membenci dosa, kata Rasul Paulus, tapi dia sangat mengasihi para pendosa. Untuk itulah dia mau dan rela menderita karena cintanya bagi kita, para pendosa yang butuh bertobat ini. Mari kita memohonkan berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau berkenan mengutus Putra-Mu menjadi teladan dan guru bagi hidup kami. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa karena cintanya yang besar, Putra-Mu rela menanggung derita dan salib demi mengangkat martabat kami kembali dari lumpur dosa. Semoga Tuhan
kami pun mampu meneladani Putra-Mu dalam keseluruhan hidup kami, agar kami mampu bertahan dalam penderitaan sebagai bagian dan kesempatan yang Engkau izinkan untuk mendewasakan iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.